ulama mengatakan meyakini bahwa la sholat liman lam yaqra di Fatihatil kitab. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangkan yang Nabi dawuh sahabat ala aduluka dikantil Quran atau diumbil Quran. Dan itu oleh Nabi dijawab apa? Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem di rumah ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi apa? Mukhul jasad yang menjadi ini sistem juga menyatu dengan hati. Misalnya yang sendiri, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan. Kalau ini berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah yang dia hamid, yang guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, dan ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang penyekseni perubahan zaman. Ini kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebelum itu lewat ngaji ini kalau kalian balik ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat apa tuh? Sholat. Ketika ada kajian Nabi, nak hadis bukti apa dawuh qasam tu sholat baini wa baina abdi nisfain sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana sa'in Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai istilah siratal mustaqim Allah ngendikan ini ada li abdi wali abdi masalah, ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Perlu pelatihan tentang riki bahwa ya kalau bolak-balik matur. Ketika kita mau misalnya alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena latar usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang penuh kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan faiza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kolaborasi sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan kan. Alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya.
Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau termasuk ulama dengan istighfar pada pelo. Dia tahu ya sering, tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Bukan kami tunggu, tapi alhamdulillah amun Allah. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insya. Nggih, bahasane apa? Insya. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau muji tenan muji nganti sepi kok. Tiga Mustafa menurut aku berhormat lebih suka. Menghormati Mustafa paling spira, paling musuh. Ada rasa di sana. Nah, mau hormat nanti apa? Sepir. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah tuwah atau hamidu. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam kobar. Kalam sudah menjadi kalam kobar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni Sultan adalah orang agung dengan mengatakan saya menghormati Sultan, itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan bohong dia. Atau saya menghormati Sultan orang menghormati nanti sepi. Beda kalau dipakemkan Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau bukan Republikan, bukan Sultan ini maksud kalau ini apa contohnya jadi SBY itu kalah Prabowo kita. Ini kalau kalian ini bersama ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti apa usulnya. Bukan ada jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini, kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kuti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hamba ujian. Pengeran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata sembala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama muji nanti sepi. Yang misalnya aku gitu tak juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? Tak juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau apa? Itu umpama muji. Tapi bisa kalau dipakemkan itu tadi misalnya mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah bersama. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah bersama. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nanda? Dan wiridan untuk mati tak ijazah. Mereka wiridan dari Gus Nanda itu jangan anania ya, sepuluh. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya mau tenan hormat itu nanti sepi. Semuanya aja umat-umatan lagi di duit, lagi di rezeki ini hamid itu uang dalam lagi apa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin semuanya pakai kata pakem.
bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung, ini ulama orang agung. Itu lebih paham ketimbang Pantan mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas manat. Saya sing dimaksud wa qadarullah haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran Allah. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti itu ngerti hadis tadi Nabi Hamidullah wa tabahu. Beneran semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi no. Nah, sing ora redaksi pakem iku namung lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Bermuni astagfirullah, kula nyuwun sepura. Bermuni nyuwun sepura mesti kepentingannya khazun. Nasi nabi sepura nang swarga nang kula berita. Jadi mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar itu. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Ini yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau ana bakat manusia. Sebab niku kalau bolak-balik cerita kata cerita tentang dunia tasawuf tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Terus entah ngamen dene ora tau apa mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Itu malaikat yang pusing. Ini orang di neraka ketemu si Tuhan. Ya santai kok dia neraka mesti wiridan. Terus pengiran malaikat kowe tahu lagu dengan roda di masjid. Memang terus Gusti kok dijaga. Oh, neraka kok mesti terus. Terus akhirnya tak baik pengiran itu salah benar rokok itu muji aku lu hubungannya rokok itu hubungannya pulau beginian dia muji ya kalau rokok dia buat benar benar kalau lah perasaan yang macam sebagai orang alim perasaan mau malaikat Jibril ngadanya aku min ahli nar gue ternyata mengaku apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan saya tidak boleh nyembah Tuhan Tuhan itu hukum pakem hukum apa? Pakem tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4 saya dapat jadi apa enggak saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4 sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu Allah as-somad, Allah al-fad saya dapat surga apa enggak ya harus tetap begini akhirnya pengiran takut ya kalau menyembah aku menuji aku mungkin dan rokok jadi malah diterangkan pengiran ada apa hubungannya jadi kalau yang rokok gak muji nah jenis kaulah itu muji apa? Ya, ini pentingnya alhamdulillah dengan kata pakem itu bahwa kalau bahasa Balaghah jenis kalam kobar kalam sudah dipakemkan tidak bisa rubah harus alhamdulillah itu hamidani abdi terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isyak. Nah ketika isyak ini rindu ini ke makam bujur ke makam apa? Bujur. Nah makam bujur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena bujur wa iya kula namun nyembah jenengan namun nyuwun tulung jenengan mari perkara wis kakak kawula mari perkara nyuwun tulung wong terus nakiri dhewe nyuwun tulung ngadepi mertua ngadepi ibu nyuwun tulung dadi caleg dadi DPR nyuwun tulung duwe pengaruh nyuwun angger nyuwun tulung bakat menungso mesti bu ada dari partai kami diberi Malaysia Uti harga gue nyuwun tulung itu mesti apa? Bulan oleh nafsir wong sepi sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah itu siratal mustaqim itu apa? Quran na'rifi namung alladzina an'amta alaihim ya pokoknya jalannya tiyang sing jenengan paringi nikmat itu kan gak jelas kriteria jalannya tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jatuh iman sama ridho sama kode-kode ini boleh gitu mana kulon bolak-balik matur kulon sering memiliki ahad Senin Jumat itu kulon melanggan sarang jam 8 jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kulon betul pulang kulon bolak-balik matur kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji kulon haji itu ibadah dan
Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, batas kolon ini misalnya ditekir singpen kau haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya malia karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku mau kulo rakati, sampai kaji mulia kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an walama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an walama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah pilih. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham? Jadi kita harus yakin. Sebab itu alam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang dikehendaki Allah. Jalani tiang sing dengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, jadi nikmat jabatan. Senang itu, nikmat jadi susu aja. Paham, senang pengaruh, nikmat ya orang sing nyucupi, orang sing gilo, omongan tidak-tidak, enggak. Ya, macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangan wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangan wong takwa itu sikap, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Gerono, mau kue kaji ping 100, mau kue angger iso syukur orang rambu swarga. Paham? Begitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong dinon hadisnya jeringan, wong mateni wong hadisnya jeringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'mai walam yaskir ala balai falat sebabkan siwa wal yakhruj min tahti ardi wa ta'ala. Semera syukur ke nikmatku, rasa anggap aku pengeran. Orang boleh pengeran dia, orang tak ada akar, orang boleh pengeran. Kok sama ke bumiku? Tidak kok tidak rukin, sekarang ditambung di keraulan. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu, paling banter ancaman yang zina membunuh. Iku yang Quran jala istisna ilaman ta'abah. Waladina yaquluna ma wa ilahan akhar wa la yaquluna nafsallati harrama wa illa bil haqqi wa la yasmu. Sampai wa ma fal dari kaya kok akaman terus itu ayatu dimaran terus sampai iki ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jare istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Bahwa hukumnya pengenan bagus. Walain kafar itu mina ada sinaku. Nah, itu orang isi saya, orang ilaman tak ada, orang langsung itu disyukur di pertemuan. Apa kamu cerita? Mantap. Cocok rasa cocok itu dulu. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran itu, lain syakartum lazidan aku. Walau kapar tu mina ada bila tadi sudah ada istisna ilah tidak ada. Habis itu. Faliat tu program apa? Sip. Dua kulon itu saking kepingin yang latih syukur. Sampai tadi kulon latih. Kulon sering berpiambang. Sampai kulon sering wong ngapain di rumah niki. Ibu tetap sering tengok kosan diri. Kulon sering lunga piambang. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujan. Jangan-jangan saya syukur karena dituduh santri, disalami sampai dihormati. Saya melatih diri, wong akur dewa itu syukur. Kadang ini dalam si pisau, wong salah paham di pisau. Kita harus melatih. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan tidak. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan berpengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tadi, bangunan kontrak politik tadi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan berpengeran harus paham merawat nama bersyarat. Jika itu kalau tadi kita kalau kandang, anak kalau sekelas IGSD kalau latih.
Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak sama kita bukan apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Hubungan dengan Tuhan harus dilatih. Allah harus, termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan dengan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sementara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya, juga sekarang juga kita sengsara, ada usaha untuk kita nanti cinta. Loh enggak? Kalau merasa pun suarga misalnya pas mulang, pas menang pengiran, bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada tentang sikap monten lau asyrotolaka nuru basiroti laro ayat al akhirota akroba ilaika min antar tahalik min antar tatila ilaika. Lau asyrotolaka nuru basiro, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro ayat al akhirota akroba ilaika min antar tahila ilaika. Lau akhirat berparang, saya kira lah itu usahin. Terus diterangkan oleh satu tiga. Inti daripada suarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kue saiki kuat nopo sukses? Apa kue saiki gak kuat misalnya nopo ridho? Umpama kue wis yakin yang paling penting ridho Allah, yang paling nggak menghindari sukses. Ora panentene akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah. Juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa menteni itu? Dan itu saya mati betul, kalau siap detik itu hubungan Tuhan sebenarnya, termasuk hubungan saat Tuhan jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling ganteng kan, paling ganteng misalnya kayak Macem dan Gus Baya, ini Serawali, Suatan Erdinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep mana marka info kayak ini. Kok penting-penting itu. Berarti aku turun derajat. Sombong nganggep Macem mesti ada makhluk pengiran teman. Kita pun sana kalau pengiran ngomongannya kan. Wah, lah kok pintu? Senjata apa penting kan tetap orang apa? Bang, orang ulama paling biasa ngomong masalah tauhid lompat. Mana biar pulang bagi kesan wiridan saya cek dia bulan setelah plasmen. Oh dia udah kan pulau, lah wiridan mengira udah pulau. Saya mulai ngaji ini kemarin jadi pulau dua apa? Nak wiridan pulau dua ya. Langsung ya lah, kaulah wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mana ketika Imam Ghazali orang ulama kecuali wali, berulama orang wali itu serapati ulama. Mereka kesaksiannya ulama disejajarnya kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya ini yang disebut dengan ayat syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas. Ini alhamdulillah yang saya mertuanya Allah. Lalu pengeran tidak bisa mertuanya. Oh alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak nggak kompensasi apa? Paham ya? Senengnya ngenteni ana sing kurma, susah ana sing leceh. Salah apa kuwi dadi wong Islam iki nganggep manusa tem. Ya soal apa bermatun dan pengiran ngomong wong hati-hatinya kita. Soal sakit itu wong dan pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangkara minutilai wal yamil akhir falikrim jarab falikrim baik. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya minutilai wal yamil. Tapi
Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa itu sampai terjadi? Firman Allah kunjur. Wih, kita tidak mengingatkan ini kontrak ini sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan mak. Kalau kita mau sejati, kontraknya bukan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bila-bila. Gue juga loh, aku ngulang dulu orang memang pilih dia, mereka perintah itu. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim gitu loh, mulai. Itu bedanya nanti. Mulai nggak berapa lagi. Aku ini lama serang Nabi Muhammad Nabi anut-anutan. Ketoro nabinya harus itu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi yang bisa mengatakan ayat minum billahi wal yawmil akhir. Falikrin syaratul falikrin baik falyakul khairan awliya. Semua hukum sosial, itu baik sama tetangga, cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ingin billahi bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSN. Hormat ke uang tindiur. Kabar pesona biar punya daya tarik itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat bahkan kesaksiannya dengan disebut syahidahu annahu la ilaha illallah wa malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama dan nunggu nanti mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal'at akrota ilaika min antar tatilan wa ilaik. Akhirat parah nih barang Allah. Sekarang juga dimulai dari berapa tambah no? Wah makom juga tur ramanya nggak itu sudah no begini. Karena dari Nabi at-taqwa sunnah wa yusiru ila sadri salah satu ya at-taqwa apa? Nah, apa dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senangnya ngenteni dikit, senangnya ngenteni disopo orang, ngenteni tujuan ramah, ngenteni itu gampang sudut, senangnya ngenteni ramah, selam tuh. Pak, anak mau kesel? Senang ngenteni santri loyal, santri itu keserang. Mata ini baru mati ini orang yang itu politik itu. Biasa. Oh, apa sebenarnya orang repot, kakek tahu. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersalah. Jadi pengeran bagi partai politik ibadahnya kontra apa bersalah. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang nggak ulang karena makanya ya lewat ngaji ini yang baca di sini menjadikan dua pimpin ya. Kalau pimpin pada asing satu tujuan pelatihan bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian dalam pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu wawasan. Umpama kowe ngamal orang rasa berjasa, kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus merasa utang jasa teman-teman mergo kabeh nek masuk sangko. Ini penting banget. Mergo menungso iku ning dunya malah ikut dolanan kok jakon, ning dunya kok. Kulo sebagai manusia nanti kayak duit yang perasaan. Misalnya wong kilo lesu, keimanan wong perasaan. Tapi saat-saat wong yang keimanan, mereka harus tidak rupa-rupanya nasi, sehingga nasi ya Allah. Dalam buat ekstrim, wong nanti sama kayak isep, sama aku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jatahnya Allah. Paling banter jatahnya manusia itu minjah ke jago. Iki sego ini, dipindah ini. Sego yang aslinya yang ngomong ini, dipindah ini. Apa ya jago? Tapi tujuh sekolah kan tetap pengeran. Dia kalimat yang kumisnya bunyinya pengeran. Bahkan dia dulu loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sanduri? Itu jenis hijaban tuh. Lo sudah menteri itu. Kenal menteri. Itu atas. Bukan.
Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, malam yaskurin, itu hanya aturan syariat. Tapi makanya ini bilang beliau kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, makanya ini bilang beliau lalu kerja. Sama kita matur nuwun menteri tidak. Itu mereka Allah nutus matur. Mau orang itu terlalu finali kafe, biasanya menteri-menteri kok ini berjasa tim tidak ada Allah. Barang ketika nol kan itu nih kan, piro-piro ada dari jasa. Selonang tidak ada. Piro-piro berapa aja ke berapa? Lalu kalau berapa lemah, ibadah paling gampang kok ikhlas. Itu dibodoh ini biaya dari pasukan. Ibadah paling gampang apa? Lu mau orang ikhlas keluar wanita ini. Kalau nanti mau berpikiran Gusti, jangan pinter masuk no ikhlas. Mau orang ikhlas keluar wanita itu. Kemarin nyai gampang, kalau nono ibadah paling gampang loh itu. Kalau misalnya kepengen berjasa sampai santri, belajar begitu dulu, gak ada pondok begitu, gak ada dukung ikhlas. Kabel nikmat nanti jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak patronan jenengan malah lu gampang. Beda repot, tak pikir dulu malah repot. Misalnya cuma kepengen suwargo, nggak ada ngajar proposal sekarang yang butuh suwargo, nggak ada repot. Menitan kalau nyimpan jenengan malah enak, malah nyaman kalau nggak ada ribet suwargo barang nggak ada repot. Mulanya dari Sengarang Tikam, maknanya uang repot itu contohnya gampang. Kayak fatat tubuh iwadon ala amalin dua mukti ilaih. Amkai fatat tutul adroniman dua mestihi ilaih. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu tantangan hadiah dari Allah karena pemberian Allah. Kau untuk hidayah karena Allah, itu mulang karena Allah. Lu baru ngekei hadiah malah menjadi baru dan waras nawan. Itu bodoh karim kalau masuk tak kayak sambil ya. Dia tak akan dagang. Dari dagang hadiah pulau. Mereka dagang itu. Bisa dagang tak kayak gue, bareng dia dagangin aku malah di orang. Itu bentuk apa bentuk? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kayak pakat itu ala amalin dua musi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan, menggone amal sing Allah ngadiah noning gue. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru ngekei malah diturut. Ya apa-apaan. Kau itu hafal Quran itu kerana pengiran. Kau itu mangan juga. Kau itu ibadah kerana. Barang Allah ngertana mana, saya itu dari lu warak tak? Sebab itu kita dilatih dalam doa istiqam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lim lillahi rabbil alamin. La syarika. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita. Semua amal adalah karena Allah. Mengenai dari Sengarang Hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kulo ngamal. Yang ngamal kulo itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu nggak ada dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa. Bila soal udah ada bakat amin tuh udah ada, pokoknya pulau-pulau dihilangkan. Ya malah ada orang wiridan kok, udah ada. Langsung wala ada langsung. Karena kalau ada tuh, amin tuh misalnya, kan ada tuh, berarti gue itu posisi tuh yang amal, rival. Paham ya? Terus Allah nih gue dia yang malam. Oh kok undang itu nggak dia pengiran. Karena kesaksian muslim sing disebut syaitu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul mesti kok imam itu siatu kesaksian paling aktif mesti jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti rasul kok haduna. Kowe iso opo kok nyekseni awak ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngertakno mesti kok imam mesti aktif mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah.
Malah kan Nabi nak musilah haulan tak ngamal, la haula wala quwata illa billah kanjun min dunusil as. Gudame aras, ora cuma gudame ngamal, gudame apa? La haula wala quwata illa billah kanjun min dunusil. Tapi mulai kan kau nak terang, bulan bulan Indonesia yang orang sini. Mulai kan Nabi begitu muji ya, la haula wala quwata illa billah kanjun min dunusil apa? Kita sekolah ini ngaji ini buat sekolah niati nopo-nopo, sekolah niati bahwa pulau jenengan sedangkan ngambil pulau tetap ahli Quran itu lebih mudah.